Oke, halo semuanya. Selamat datang setelah kemarin ada Realme Fan Fest dan kita melihat Iqbal bernyanyi di sana ya. Iqbal bukan mencuri Raden Saleh, tapi mencuri hati ciwi-ciwi yang menyanyi di sana. Hari ini seperti biasa saya masih menunggu Jurnal Cafe. Maaf, saya adalah pecinta kopi Batavia. Anda tidak mau apa endorse? Saya kan tiap hari minum ini. Anda tidak mau kirim ke sini. Biar kayak David Gadget ini biasanya quotes-quotesnya apa sih, gue lupa. Kayak sebelum kita lanjutin, kita seduh kopi dulu. Segar gitu. Oke, hari kita ngomongin Narjo 50i Prime sebenarnya. Cuman karena dia kemarin rilis Realme Watch 3 sama Realme Pad Mini. Jadi kita bahas aja sekalian. Karena ini mah kalau dibikin satu video terlalu banyak, panjangan. Narjo 50i Prime, saya tertipu pertama dengan desain kotaknya. Saya kira dia tetap datang dengan charger dan case, ternyata tidak. Dia cuma datang dengan smartphone, nggak ada screen protector, dan kabel. Ada ejector juga. Jadi gue lihat-lihat, Realme kamu sudah mulai ya Realme ya. Tapi ya udah, kalau emang itu adalah cara Anda untuk apa bahasanya mengurangi cost dari smartphone, ya nggak masalah. Oke. Handphonenya di sini flat design, cuman sampingnya dibikin agak bulat, cuman sampingnya itu flat. Terus bagian belakangnya itu kalau kalian lihat tuh dia punya kayak diamond gitu yang mengingatkan gue pada kartu Hunter x Hunter karena desainnya itu sama. Dari belakang desainnya juga dibikin satu kamera doang. Jadi ini secara impresi ya gue cukup yakin karena gue waktu ngasih lihat anak-anak kantor, mereka coba megang, mereka kira ini adalah handphone 5 juta atau 6 jutaan. Karena memang dari desain sendiri memang nggak terlihat seperti smartphone 1,4 juta. Ini memang terlihat lebih mid-range. Jadi good job Realme bisa ngasih impresi seperti itu pada si Narjo 50i Prime. Terus kita ngomongin dari sisi samping ya ada power button, volume button, terus ada SIM ejector. Yang sayangnya di bagian bawah ini adalah micro USB. Jadi kalau orang yang detail mungkin dia ngelihat mahal nih, lihat bawah micro USB, 1 juta gitu kan. Tapi impresinya adalah ini barang tuh beratnya 182 gram dan menurut gua ini tuh masih solid banget. Jadi masih enak buat dipegang. Bahkan masih berasa oke untuk build quality-nya, cuman emang agak gede aja di tangan gua. Terus untuk face unlock dia juga ada, cuman setahu gue kayak ini virtual deh. Jadi gue nggak tahu apakah dengan foto sendiri gue mungkin bisa ngebuka si smartphone ini. Oke, kita ngomongin smartphone si Realme ini. Ini Realme Watch gue dari tadi notifnya masuk mulu. Maaf, ini lagi jam jualannya Lazy Tirip, jadi pasti notifnya bakal masuk. Nanti kita akan bahas. Realme Watch 3, Realme Watch 3 kan. Realme Narjo 50i Prime ini karena menggunakan konsep handphone dengan harga 1 jutaan, tentu kita nggak bisa muluk-muluk bagian layarnya. Kalian bisa ngeliat bezelnya itu masih tebal banget, bagian dagunya apalagi. Dan ini layarnya masih SD Plus dengan resolusi di 720x1600 dengan brightness-nya itu mentok di 400 nits. Dimana smartphone ini dia itu masih tentu saja bukan 120 Hz, dia masih 60 Hz dan ya cannot complain buat gue. Oke lah kalau kalian masih mau web surfing, TikTok, YouTube, warnanya masih bisa diterima oleh mata. Terus kalau ngomong responsivitas, itu nggak ada masalah sama sekali, semuanya lancar. Terus kalau kita ngomong NFC, nggak ada tentu aja. Tapi kalau kita ngomongin ini adalah sebuah smartphone yang mungkin dibeli orang untuk secondary phone mereka, atau mereka perlu ini sebagai primary phone, cuma mereka nggak punya budget lebih untuk beli smartphone lagi, dia udah dual SIM slot, plus dia punya tempat buat extended micro SD dengan 1 tera. Iya, 1 tera. Nah, ngomongin spesifikasi, smartphone ini menggunakan Unisoc Tiger T612. Varian memori ada 2, 332 dan 664. Gua megang 464. Gua megang yang 464. Perbedaan harganya itu di Rp300.000 dan juga biar nggak pelan-pelan amat dia ngasih UFS 2.2 di sini. Walaupun UFS sekarang entah bukan 2 lagi tepatnya, cuman setidaknya dia masih mencoba untuk memberikan hal itu. Baterainya di 5000 mAh yang pasti kalau kalian mau pakai ya perlu mau 2 harian itu udah lebih dari cukup karena layar juga nggak terlalu bagus resolusinya, bukan tidak terlalu bagus, tidak tinggi resolusinya jadi harusnya awet. Dan juga karena dia micro USB dan seperti ini up to 10 watt doang, ini ngecasnya perlu 3 jam. Jadi it takes time banget apalagi buat orang-orang yang udah ngerasain 65 watt chargingnya punya Realme mungkin bisa kesel gitu. Oke. Nah, hal yang menarik adalah gue baru tahu ternyata untuk operating system dan OEM skin dan segala macam ya, Realme itu punya yang namanya Realme Lite gitu lah, Realme UI Lite.
namanya adalah R Edition. Jadi Realme R Edition ini menghilangkan hal-hal gimmick seperti split screen, terus menghilangkan mungkin fitur-fitur yang kayak sidebar atau apapun itulah. Dan tapi di sini bloatware bukan bloatware sih maksud gua, aplikasi-aplikasi yang titipan itu masih tetap ada ya. Jadi walaupun dia Realme UI R, oh ya, sama notification-nya juga sedikit berbeda dengan Realme UI. Dan customization, ini kenapa sampai gelap banget, customization-nya juga nggak ada. Oke, salah satu fitur yang perlu dari Realme UI R ini adalah game mode atau game space. Gue coba minta William download, lalu gue tidur, jadi gue nggak tahu dia mencoba download dari mana. Tapi kayaknya dia download secara ilegal ya, dari internet, dan ketika gue klik, itu nggak bisa nyala sama sekali. Jadi emang nggak bisa dipaksain untuk game space-nya sendiri untuk jalan di smartphone ini. Karena kalau kita klik, dia jadinya game space keep stopping. Nah, gue coba main, tentu aja game pertama gue adalah Wild Rift, dan somehow gue cukup terkejut, terkesima karena dia gue coba rata kanan di 60 fps itu masih playable sebenarnya, tapi itu di laning phase. Jadi kalau kalian udah berantem sama musuh, itu kemungkinan besar udah mulai turun ke 45-50an fps. Cuma baik lagi kalau kita ngomongin dari si Wild Rift ini sendiri, gue coba ganti ke performance mode di 60 fps, jadi emang lebih fokus ke performa. Di situ juga ada beberapa FPS drop ketika gue berantem. Sebab FPS dropnya itu nggak terlalu ganggu. Yang ganggu adalah si Wild Rift ini tuh jadinya ketika kalian menggunakan efek skill tertentu, itu malah jadi kotak. Jadi dia tuh kayak nggak cukup kenceng untuk ngeload efek skillnya. Mungkin nanti kalian bisa lihat di B-roll kayak gue pakai skill 2-nya Pike yang jadi ikan tuh, nah, itu yang lain jadi kotak semua, jadi ini terlihat agak aneh. Nah, karena gue pribadi tidak ingin merusak match history gue, jadi gue nggak lawan orang, tapi gue mainnya Cobb AI, dan untuk mentok kanan itu 10 menit dia ngabisin 5%, sedangkan performance mode itu untuk 20 menit dia ngabisin 6%. Jadi kalian bisa lihat, dengan 2 kali lipat permainan dia lebih awet. Nah, terus kalau kita ngomongin dari gamenya sendiri, gue ngerasa kayak kalau Wild Rift agak empot-empotan, ini saatnya gue kembali ke Mobile Legends Bang Bang. Jadi gue download Mobile Legends, dan bad news-nya adalah kalian tahu kalau download Mobile Legends kan memang terasa cepat ya. Tapi ketika kalian masuk, itu ada download resource-nya itu lama banget. Nah, di download resource ini, itu baru kelihatan kalau game ini tuh agak, handphone itu agak struggle. Karena dia itu sambil ngedownload, sambil ngeklik sana-sini itu nggak bisa sama sekali. Jadi kayak gue sambil download yang di ujung kanan bawah yang resource, gue klik ke pesan lah, ke shop, ke apapun itu nggak bisa. Itu anak, ntar lagi gue pukul. Terus kita ngomongin dari game Mobile Legends sendiri, ya kalian harus benar-benar sabar nungguin sampai downloadnya kelar, kayak Genshin Impact baru kalian benar-benar bisa main. Tapi waktu gue coba main, ini sepertinya ada bermasalah juga dengan masalah koneksi. Mungkin karena setahu gue ya, dari gue research ya, dia masih pakai Wi-Fi 4. Nah, di situ koneksinya jadi nggak stabil, jadi kuning, dan ketika gue main, secara FPS memang tidak terlihat menurun, tapi ketika dimainin emang sangat sering ada delay yang membuat gue misdirection untuk mengeluarkan skill. Jadi, somehow buat gue, ini nggak playable buat main Mobile Legends menurut gue. Tapi kalau main Wild Rift itu lebih playable. Gue pasti bisa lebih main Wild Rift dibanding main Mobile Legends. Ini bener-bener gue ngomong tanpa bias karena gue emang cinta banget sama Wild Rift, tapi bener kalian bisa coba sendiri kalau nggak percaya. Terus Mobile Legends ini juga gue udah nyoba tuh di 2 mode ya, dimana gue ganti-ganti ada HD mode dengan high graphic, high performance, dan juga gue ganti akhirnya non HD mode dengan refresh rate tetap di high dan grafiknya smooth. Dan itu dalam match 11 menit itu ngabisin 2%. Nah, kalau kita ngomongin YouTube, gue juga coba itu di full brightness selama 1,5 jam itu ngabisin sekitar 12%. Terus kita ngomongin kamera. Panjang juga ya gue ngomongin handphone yang satu ini. Kamera ini cukup melebihi ekspektasi gue, karena gue punya ekspektasi yang rendah banget. Karena dia itu menggunakan 8 megapiksel dengan aperture f2.0 dengan video itu bisa 1080p di 30 fps. Kalau kalian ngambil foto di ruangan yang outdoor, kalian foto gedung seperti biasa, sebenarnya warnanya itu masih oke kalau kalian ngepost. Tapi ketika kalian coba zoom fotonya, itu kalian bisa ngeliat detailnya itu bener-bener gak ada. Biasa kalau kalian pakai handphone mid-range, kalian foto, kalian coba zoom, kalian kan masih bisa ngeliat kayak tulisan Mandarin Oriental atau apapun itu. Di sini dia benar-benar hilang. Tapi kalau ngeliat dari jauh itu nggak masalah sama sekali. Terus dia juga ada portrait. Portraitnya tentu aja masih terlihat sangat tidak rapi, tapi setidaknya dia ada portrait tanpa ada kamera tambahan. Jadi benar-benar based on software. Terus ada night mode juga yang sedikit nge-enhance warna, dan juga kalau kita ngomongin foto di ruangan yang bukan gelap, malah kita main foto yang agak low light kayak di sini, mungkin gue matiin kedua lampu ini, itu udah terasa grainy dan noise banget. Jadi secara kamera let's see untuk
untuk kamera kalau outdoor itu oke lah, tapi kalau di line itu masih agak ganggu hasil fotonya. Selfie juga somehow menarik, kayak detailnya tuh masih dapat dikit sih, jadi masih oke lah. Oke, sebelum masuk ke closing, kita bahas sedikit dulu dari Realme Watch 3. Ini sedikit update aja dibandingkan Realme Watch 2 sebelumnya. Itu kemarin gue udah bahas juga untuk Watch 2 dan Watch 2 Pro. Realme Watch 3 kali ini tuh ada sedikit perubahan dari sisi desain. Karena dari desainnya, ini kalian bisa lihat, ini mungkin akan sambil nyala-nyala. Karena dia itu, lagi gue konekin sekali lagi ke Lazy Titip, lagi jualan. Nah, ini kalian bisa lihat desainnya tuh sekarang kotak dan dia masih tebal. Jadi somehow kelihatan bulky banget kalau kalian pakai di tangan kalian. Terus untuk bezelnya ini kalian bisa lihat tebal banget. Nanti akan lebih jelas di B-roll. Jadi saran dari gue adalah kalian menggunakan watch face yang hitam biar dia agak tertutup. Secara penggunaan smartwatch essential, dia udah cukup kayak kalian mau nge-track notification, musik, untuk olahraga juga udah lebih dari 100 tau gue untuk mode olahraganya. Watch face-nya juga udah banyak banget. Terus dari sisi fitur kayak SP02, sleep tracker, stress tracker bahkan itu semuanya udah ada. Jadi sebenarnya udah cukup lengkap kalau kita ngomongin kalau kalian cuma perlu sebuah smartwatch yang bisa memenuhi kebutuhan esensial kalian. Tapi kalau dari sisi fitur terbaru, dia punya namanya Bluetooth Call. Mungkin nanti ini Bluetooth Call-nya itu gue bikin di video terpisah aja, gue masukin ke sini dibanding gue video sekarang. Karena kalian tuh bisa langsung nelpon ke orang lain. Cuman di sini nelponnya itu waktu gue coba WhatsApp bisnis dan line call tuh nggak bisa. Jadi emang harus telepon direct. Nah di sini kan bisa ngomong langsung ke jam tangan kalian. Jadi bener-bener berasa kayak, tahu nggak sih scene Power Ranger manggil Megazord, di mana mereka itu deketin mulut mereka ke ke alat berubah mereka. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalian kayak halo, iya di mana? Dan itu cukup jelas sebenarnya. Jadi sebenarnya ini fitur yang lumayan menarik. Walaupun kalau kalian mau bikin smartwatch ini lebih norak lagi, kalian bisa bikin kalau smartwatch ini punya fitur music player. Jadi kalau kalian start kayak dengerin lagu itu masih bisa. Oke, di sini kalian bisa ngelihat kalau gua ke bagian phone itu gue bisa ngelihat call history, terus gue bisa ngelihat frequent contact. Ini bisa diatur di aplikasi, kayak kalian bisa milih siapa yang sering kalian kontak. Dan di sini ada dialpad buat langsung nelpon langsung. Cuman kalau gua coba sekarang itu nggak bisa karena handphone yang connect ke si smartwatch ini itu nggak punya pulsa. Jadi kalau kalian nggak punya pulsa, otomatis ya dia akan memberikan suara yang sama. Kamu kehabisan pulsa. Yuk isi ulang. Nah, di sini gua akan coba minta Theo buat nelpon. Nih, gue coba minta dia nelpon, nanti dia akan masuk dan kalian bisa lihat suaranya cukup clear sebenarnya buat ngasih kalian gambaran seberapa bagus kalian bisa pakai smartwatch. Nah, ini udah masuk. Nih kita coba. Halo. Passwordnya? Ya, mobil luak tapi ngebung. Bagus. Jadi yang lebih kalian bisa denger itu suara paling maksimalnya dia. Dimana ya ini udah full dan ya masih oke lah kalau kalian mau pakai buat telepon-telepon. Terima kasih Anda memenangkan 1 juta belum dipotong pajak. Terus kalau ngomongin dibandingkan si Realme Watch 2, dia itu perbedaannya adalah layarnya itu naik ke 1,8 inci dibandingkan tahun lalu tuh di 1,4 inci. Cuman secara angka untuk resolusi ini nggak setajam si Realme Watch 2. Dia stay di 240 x 286 dan brightness-nya itu turun 100 nits. Tapi sebenarnya kalau kalian lihat sebenarnya nggak se-noticeable itu dan mungkin Realme juga mencoba untuk solusi tapi kayak mencoba untuk mengsolusikan trying do something yang untuk menutupi kekurangan. Ya, gue nggak lupa istilahnya, tapi dia mencoba membuat fontnya itu semuanya besar. Jadi ketika kalian lihat, oh ternyata masih tajam-tajam aja. Kekurangannya adalah ketika kalian lihat notifikasi, itu jatuhnya kalian tuh harus ngebuka notifikasi tray di bawah dulu baru bisa ngeliat isi notifikasinya apa. Jadi nggak bisa kalian cuma gini kayak, oh ada notifikasi isinya gini. Tapi lebih ke, oh ada line dari si ini nih, apa ya, harus dibuka dulu. Jadi itu agak inconvenient buat gua. Terus untuk ngebuka atau nyalain smartwatch-nya, itu tuh kalian bisa pakai klik button atau kalian bisa raise to wake. Jadi kalian bisa gini, dia akan nyala, kalian turun lagi, dia udah mati gitu. Jadi cukup enak sebenarnya untuk bagian itu, cuman balik lagi notifikasinya itu agak ganggu. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Oh iya, satu lagi yang lupa gue bahas, Bluetooth-nya itu udah
5.3, kalau kemarin 5.0, jadi sedikit tambahan karena kemungkinan besar itu lebih ke arah biar Bluetooth call-nya itu lebih nyaman. Oke, kesimpulan, Narjo 50i Prime cocok buat kalian yang nyari smartphone secondary yang kuat 2 hari, punya dual SIM tray, dan kalau diajak main game selama kalian kuat, ya boleh-boleh aja, tapi untuk daily use, ini udah oke banget, bahkan dengan harga yang sangat terjangkau. Dan kalian punya banyak ruang lah untuk upgrade dengan SD card-nya ditambahin dan segala macam. Dan desainnya itu menurut gua tuh sangat nggak malu-maluin karena emang ini kelihatan seperti sebuah smartphone mid-range. Terus kalau kita ngomongin dari Realme Watch 3, barunya seperti yang tadi bilang, Bluetooth call, layar lebih baik, dan desainnya itu memang terlihat lebih eksklusif karena dia itu dibikin hitam dengan shiny. Jadi mungkin kalau orang nggak lihat, dilihat dari jauh kayak, wow, smartwatch Anda itu kayak metal, aluminium alloy. Jadi looks premium aja walaupun dia masih tebel dan bezelnya masih tebel. Oke, that's it. Jangan lupa beli DSP Ryzen Cat untuk memperkeren setup kalian dan memperindah hidup kalian ya. Sampai jumpa di Desmet selanjutnya.